Pagi itu, Tia duduk di meja ruang tamu dengan setumpuk dokumen di depannya. Berkas-berkas yang telah ia kumpulkan selama berminggu-minggu kini siap untuk dijadikan dasar gugatan besar terhadap Arman. Dengan bantuan Bu Ratna, pengacaranya, Tia bertekad untuk membawa kasus ini ke pengadilan dan memenangkan hak-haknya sebagai istri yang telah dikhianati. Ini adalah salah satu kasus paling kompleks yang pernah saya tangani, ujar Bu Ratna sambil memeriksa berkas-berkas di depannya. Tapi dengan semua bukti yang kamu miliki, peluang kita untuk menang sangat besar. Tia mengangguk pelan. Saya tidak peduli berapa lama ini akan berlangsung. Saya hanya ingin memastikan dia tidak bisa merusak hidup orang lain lagi. Tia dan tim pengacaranya memulai dengan menyusun gugatan cerai yang mencakup beberapa tuntutan. 1. Hak asuh anak. Tia meminta hak asuh penuh atas anak mereka. 2. Pembagian aset. Tia menuntut pembagian aset sesuai hukum, termasuk properti dan rekening bank yang Arman coba sembunyikan. 3. Ganti rugi finansial. Tia mengajukan tuntutan ganti rugi atas uang yang Arman gunakan untuk membiayai perselingkuhannya dengan Dinda. 4. Pelanggaran hukum. Gugatan juga mencakup laporan manipulasi bisnis, penggelapan pajak, dan kekerasan dalam rumah tangga. Bu Ratna menjelaskan dengan rinci strategi yang akan mereka gunakan di pengadilan. Kita akan mulai dengan membuktikan perselingkuhan Arman menggunakan dokumen dan rekaman. Setelah itu, kita lanjutkan dengan bukti kejahatan finansialnya. Beberapa hari kemudian, Tia bertemu kembali dengan aliansinya. Farhan membawa bukti tambahan berupa catatan transfer ilegal dan kontrak palsu yang melibatkan Arman. Dengan ini, kita bisa menunjukkan bahwa dia tidak hanya merugikan kamu, tapi juga banyak pihak lain, ujar Farhan. Pak Joko, yang juga hadir dalam pertemuan itu, menambahkan, kami siap memberikan kesaksian di pengadilan. Semakin banyak saksi, semakin kuat kasus ini. Tia merasa semakin percaya diri. Ia berterima kasih kepada mereka atas dukungan yang luar biasa. Saya tidak akan pernah bisa melakukannya tanpa kalian. Ini bukan hanya untuk saya, tapi untuk semua orang yang pernah dirugikan olehnya. Pada hari gugatan diajukan, Tia merasa campur aduk antara gugup dan lega. Ia berdiri di depan pengadilan bersama Bu Ratna, membawa semua dokumen yang diperlukan. Di dalam ruang sidang, tim pengacara Arman mencoba mengulur waktu dengan berbagai alasan, tetapi Bu Ratna tetap tenang. Yang mulia, klien saya memiliki bukti yang sangat kuat. Kami meminta agar kasus ini diprioritaskan mengingat adanya ancaman terhadap keselamatan klien saya dan anaknya, ujar Bu Ratna dengan suara tegas. Hakim memandang ke arah Tia. Kami akan mempelajari semua bukti yang telah diajukan. Sidang berikutnya akan dijadwalkan minggu depan. Malam itu ketika Tia pulang, ia mendapati sebuah amplop terselip di pintu rumahnya. Isinya adalah foto dirinya dan anaknya yang diambil secara diam-diam disertai pesan. Berhenti sekarang, atau kau akan kehilangan lebih dari ini. Tia merasa darahnya mendidih. Ia segera menghubungi Bu Ratna dan melaporkan ancaman itu ke polisi. Kamu tidak boleh gentar Tia. Ancaman ini hanya menunjukkan bahwa dia mulai merasa terpojok, kata Bu Ratna meyakinkan. Dengan tekad yang semakin kuat, Tia bersumpah bahwa ia tidak akan mundur. Gugatan telah diajukan, dan tidak ada jalan kembali. Kini, ia hanya perlu bertahan dan terus maju untuk memastikan keadilan berpihak padanya. Malam itu, Tia duduk di kamar anaknya yang sudah tertidur lelap. Ia menggenggam tangan kecil itu dengan penuh kasih sayang. Untukmu nak, Mama akan pastikan kita punya hidup yang lebih baik. Tidak ada yang bisa menghentikan Mama, bisiknya penuh keyakinan. Hari itu, keluarga besar Arman berkumpul untuk merayakan ulang tahun ke-60 Bu Rahayu. Acara diadakan di rumah mewah keluarga besar mereka, tempat yang sering menjadi lokasi pertemuan resmi. Tia meskipun sudah berpisah rumah dengan Arman, tetap menerima undangan atas nama anaknya. Datang saja Tia, saran Bu Ratna. Ini kesempatan bagus untuk menunjukkan bahwa kamu tetap menjaga hubungan baik dengan keluarganya. Tapi aku sarankan kamu memanfaatkan momen ini. Tia mengangguk. Ia tahu apa yang harus dilakukan. Ketika tiba di rumah itu, Tia menyadari atmosfernya terasa berbeda. Arman tampak duduk dengan ekspresi puas di tengah kerumunan, sementara Dinda selingkuhannya, berada tidak jauh darinya sambil tersenyum manis kepada para tamu. Keluarga besar Arman yang sebagian besar mendukung Arman, terlihat ramah kepadanya, tetapi Tia bisa merasakan aura kecanggungan di antara mereka. Namun Tia datang dengan persiapan matang.
Ia membawa sebuah flash drive yang berisi rekaman perselingkuhan Arman dan dokumen keuangan mencurigakan yang berhasil dikumpulkan oleh timnya. Setelah makan malam, tiba saatnya memberikan sambutan untuk merayakan ulang tahun Bu Rahayu. Arman sebagai anak tertua diminta memberikan pidato. Saya sangat berterima kasih kepada ibu yang telah mendidik saya dengan nilai-nilai keluarga. Semua yang saya capai hari ini adalah berkat doa dan dukungannya, ujar Arman dengan suara lantang sambil melirik ke arah Dinda dengan penuh percaya diri. Tia hanya tersenyum tipis dari sudut ruangan. Ketika pidato selesai, ia berdiri dan mengangkat tangannya. Maaf, boleh saya menambahkan sesuatu? Tanya Tia dengan tenang. Semua mata tertuju padanya. Tia melangkah ke depan dan memberikan sebuah amplop besar kepada Bu Rahayu. Ibu, sebagai bagian dari keluarga ini, saya ingin berbagi sesuatu yang penting. Saya rasa ibu dan semua orang di sini berhak tahu apa yang sebenarnya terjadi di balik layar. Tia mengisyaratkan kepada salah satu staf di rumah itu untuk menyalakan proyektor yang terhubung ke flash drive miliknya. Dalam hitungan detik, video rekaman Arman dan Dinda bermesraan di sebuah apartemen terpampang di layar besar. Ruangan langsung hening. Beberapa tamu tertegun, sementara yang lain berbisik-bisik. Wajah Arman memucat, dan Dinda langsung berdiri dari tempat duduknya, mencoba mencari alasan untuk keluar dari ruangan. Dan tidak hanya itu, lanjut Tia dengan suara yang lebih tegas. Ini juga laporan keuangan yang menunjukkan bagaimana Arman menggunakan uang keluarga untuk membiayai hubungannya dengan wanita ini. Bu Rahayu memandang Tia dengan campuran keterkejutan dan amarah. Apa maksud semua ini Arman? Arman bangkit dari kursinya dengan gugup. Ini tidak seperti yang kamu pikirkan Bu. Tia hanya berusaha menjatuhkan saya. Namun sebelum ia bisa mengatakan lebih banyak, salah satu anggota keluarga lainnya Pak Rizal, Paman Arman ikut angkat bicara. Saya sudah lama curiga denganmu Arman. Kalau ini benar, kamu sudah memalukan nama keluarga. Serunya dengan nada tinggi. Acara yang awalnya penuh kebahagiaan berubah menjadi tegang. Arman mencoba membela diri, tetapi bukti yang dipresentasikan Tia terlalu kuat untuk disangkal. Dinda akhirnya meninggalkan ruangan dengan wajah merah padam, meninggalkan Arman yang semakin terpojok. Bu Rahayu yang merasa dikhianati oleh anaknya sendiri, segera meminta Tia untuk berbicara secara pribadi setelah acara selesai. Tia, kenapa kamu tidak pernah bilang sebelumnya? Tanya Bu Rahayu dengan nada lembut namun penuh penyesalan. Saya mencoba Bu, tapi selama ini saya tidak pernah didengar. Hari ini saya hanya ingin kebenaran terungkap, jawab Tia dengan tulus. Bu Rahayu mengangguk pelan. Mulai sekarang, kamu punya dukungan saya. Malam itu, Tia pulang dengan perasaan lega. Ia tahu ini baru awal dari perjuangannya, tetapi ia berhasil membuat keluarga Arman melihat kebenaran. Perlahan namun pasti, dukungan untuk Arman mulai runtuh, dan Tia merasa semakin kuat untuk melanjutkan langkah berikutnya dalam perjuangannya. Setelah kejadian di ulang tahun ibunya, Arman mulai merasakan dampaknya. Keluarga besarnya yang selama ini selalu membelanya perlahan-lahan mulai menjauh. Terlebih Bu Rahayu tidak lagi memberikan dukungan finansial atau moral seperti sebelumnya. Namun yang paling menghancurkan Arman adalah kenyataan bahwa kasusnya kini menjadi bahan pembicaraan publik. Tia dengan bantuan Bu Ratna dan timnya, memutuskan untuk membawa bukti-bukti lebih lanjut kepada media. Tujuannya bukan hanya untuk menyerang Arman, tetapi juga untuk menunjukkan kepada banyak wanita bahwa mereka tidak harus tinggal diam menghadapi pengkhianatan dan kekerasan. Artikel pertama yang terbit di sebuah portal berita terkenal berjudul, "Ketika seorang istri membalas perselingkuhan dan dugaan kejahatan finansial seorang pebisnis terkenal." Artikel itu memuat detail perselingkuhan Arman, laporan dugaan manipulasi keuangan, dan kesaksian dari beberapa pihak yang dirugikan oleh Arman dalam bisnisnya. Salah satu klien lama yang pernah ditipu oleh Arman akhirnya ikut angkat bicara. Dia memanfaatkan posisinya untuk keuntungan pribadi. Saya kehilangan ratusan juta karena dia, ujar salah satu narasumber dalam artikel tersebut. Berita ini dengan cepat menyebar di media sosial. Orang-orang mulai memberikan komentar tajam terhadap Arman dan Dinda. Uang keluarga dipakai buat selingkuh. Parah banget, tulis seorang netizen. Respek buat istrinya yang berani buka suara, komentar lainnya. Di sisi lain, Arman mulai panik. Ia mencoba menghubungi beberapa media untuk menghentikan pemberitaan itu, tetapi tidak berhasil. Semua bukti yang telah dipublikasikan terlalu solid untuk disangkal. Ia juga mulai menerima telepon dari kolega dan klien bisnisnya.
Sebagian besar dari mereka menarik diri dari kerjasama karena takut terlibat dalam skandal ini. Reputasi Arman di dunia bisnis yang sebelumnya tak tergoyahkan kini runtuh dalam sekejap. Ketika Arman mencoba mencari dukungan dari Dinda, wanita itu justru mulai menjaga jarak. Aku tidak mau terlibat lebih jauh, Mas. Ini sudah terlalu besar. Aku harus pikirkan diriku sendiri, katanya dingin. Sementara itu, Tia mulai menerima banyak pesan dari orang-orang yang memuji keberaniannya. Seorang wanita menulis surat kepadanya. Terima kasih Mbak Tia, karena sudah membuktikan bahwa kita bisa melawan. Saya juga pernah berada di posisi yang sama, tetapi tidak punya keberanian seperti Anda. Tia membaca pesan itu dengan air mata di matanya. Ia tidak menyangka perjuangannya akan menginspirasi banyak orang. Bu Ratna, yang selalu mendukungnya berkata, kamu telah membuka jalan bagi banyak perempuan untuk berbicara. Ini lebih dari sekadar kasus pribadi sekarang. Ini adalah gerakan. Keluarga besar Arman juga ikut terkena imbas dari pemberitaan tersebut. Banyak rekan mereka mulai mempertanyakan integritas keluarga itu. Bu Rahayu yang sebelumnya sering membela Arman, akhirnya membuat pernyataan tegas. Sebagai ibu, saya kecewa dengan tindakan Arman. Saya mendukung Tia dalam perjuangannya. Pernyataan ini membuat posisi Arman semakin lemah. Ia kehilangan hampir semua dukungan, baik dari keluarga maupun lingkaran sosialnya. Dengan reputasi Arman yang hancur dan dukungan publik yang semakin kuat untuk Tia, langkah berikutnya adalah mempersiapkan sidang perceraian dan tuntutan hukum lebih lanjut. Malam itu, Tia duduk di meja kerjanya, menuliskan daftar strategi yang akan ia diskusikan dengan Bu Ratna. Ia tahu bahwa perjuangannya masih panjang, tetapi untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa memiliki kendali penuh atas nasibnya. Ini bukan hanya soal aku melawan Arman, pikir Tia. Ini tentang aku mengambil kembali hidupku dan memastikan keadilan ditegakkan. Ia tersenyum kecil sambil melirik ke arah foto dirinya dan anaknya. Perjuangan ini bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk masa depan mereka berdua.